YouTube sendiri yang ngomong langsung dari sumbernya teman-teman ya. Jadi sarankan hindari saja konten-konten yang nantinya membuat teman-teman repot atau bermasalah ketika sudah mencapai syarat monetisasi teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channelku Zaza Entertainment, channelnya para YouTuber pemula. Di video kali ini saya mau share tentang 10 jenis ide konten yang tidak bisa dimonetisasi ketika pendaftaran YouTube. Dan informasi ini saya dapatkan langsung dari sumbernya, yaitu YouTube itu sendiri teman-teman. Oke teman-teman, simak terus video saya, tonton sampai habis, jangan di skip-skip karena di setiap menitnya ada sesuatu yang baru, informasi terbaru untuk teman-teman semua dan akan saya bagikan secara gratis, terutama untuk para YouTuber pemula. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan teman-teman subscribe, like, dan komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu video terbaru dari saya. Oke teman-teman, yang pertama, konten yang tidak bisa dimonetisasi oleh YouTube adalah konten yang dibuat full oleh AI ya. Jadi teman-teman mungkin semua sudah banyak yang tahu ya tentang teknologi AI seperti apa. AI ini sangat canggih sekali dan bisa sekali diajak kerjasama dalam hal pembuatan konten. Tapi teman-teman juga harus mewaspadai bahwasanya kalau teman-teman membuat konten dengan full AI ya, contohnya dari segi teks ya atau naskahnya, terus dari segi gambar, terus audio itu full buatan AI, itu kemungkinan besar tidak bisa dimonetisasi teman-teman, alias nanti pendaftarnya ditolak monetisasi. Nah, ini saya memberikan saran pada teman-teman semua, jika teman-teman suka membuat konten dari AI ya, jadi jangan 100% dibuat oleh AI ya, paling tidak teman-teman harus memunculkan sesuatu yang original dari video teman-teman, yaitu mungkin kalau teks oke lah nggak masalah, terus dari gambar AI tidak masalah, tapi untuk voice atau suara itu harus teman-teman sendiri teman-teman ya. Jadi harus teman-teman paling tidak memunculkan sisi originalitas dari video teman-teman sendiri, yaitu itu suara dari voice. Jadi voice-nya itu harus teman-teman sendiri, original teman-teman sendiri ya. Jadi teman-teman merekam nanti digabungkan seperti itu. Jadi nggak boleh semuanya full AI. Kalau full AI nanti ditolak karena dengan alasan konten berulang teman-teman ya. Yang kedua, jenis konten yang tidak bisa dimonetisasi oleh YouTube adalah konten yang dibuat dengan menggunakan template ya teman-teman. Jadi biasanya template ini biasanya pembuatannya cukup simpel dan mudah, dan biasanya cuma menunjukkan gambar-gambar bergerak ya, seperti ada kata-katanya, biasa kata-kata motivasi, terus biasanya ada backsoundnya. Nah ini tidak bisa dimonetisasi teman-teman. Karena nanti kalau di waktu pendaftaran monetisasi ini akan terkena konten berulang. Nah, di sini juga dijelaskan ya sama pihak YouTube sendiri ya. Ini konten yang dianggap tidak memenuhi syarat monetisasi, salah satunya adalah konten yang dibuat berdasarkan template ya, diproduksi secara massal atau dihasilkan secara terprogram. Jadi di sini sudah jelas sekali teman-teman ya, bahwa konten yang dibuat berdasarkan template itu tidak memenuhi syarat untuk monetisasi teman-teman. Jadi teman-teman dihindari saja kalau teman-teman ingin membuat itu tidak bisa dimonet karena kena konten berulang teman-teman. Oke, yang selanjutnya yang ketiga, konten yang tidak bisa dimonetisasi oleh YouTube adalah konten foto slideshow teman-teman. Jadi mungkin teman-teman sudah banyak sekali yang tahu ya tentang video-video slideshow seperti itu. Jadi ini adalah biasanya kumpulan foto-foto ya, entah itu foto milik orang lain ya, dari download dari sumber-sumber lain, ataukah itu mungkin foto-foto teman-teman pribadi sendiri ya, foto-foto original teman-teman. Jadi itu nanti digabung, dijadikan menjadi sebuah video dan dijadikan durasi menjadi beberapa menit seperti itu. Nah biasanya itu juga ada dikasih kata-kata seperti itu ya, dikasih kata-kata biar manis, terus dikasih backsound juga teman-teman. Nah ini juga tidak bisa dimonetisasi teman-teman, karena nanti juga kena konten berulang, dan di YouTube juga sudah dijelaskan teman-teman ya. Jadi konten yang dianggap tidak memenuhi syarat monetisasi adalah salah satunya ini teman-teman ya, slideshow gambar atau tag berjalan dengan sedikit
atau tanpa nilai edukasi, komentar atau narasi teman-teman. Jadi di sini sudah jelas konten-konten foto slideshow ini tidak bisa dimonetisasi. Ini YouTube sendiri yang ngomong langsung dari sumbernya teman-teman ya. Jadi ini soheh ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau bikin konten ya saya sarankan hindari saja konten-konten yang nantinya membuat teman-teman repot atau bermasalah ketika sudah mencapai syarat monetisasi teman-teman ya. Karena di sini sudah dijelaskan sekali bahwa slideshow tidak bisa dimonetisasi teman-teman. Nah yang selanjutnya yang keempat adalah konten re-upload teman-teman ya. Jadi konten re-upload ini adalah nantinya juga terkena konten yang digunakan ulang teman-teman, karena pada dasarnya konten re-upload ini cuma mengambil video orang lain terus diupload ke video kita ya, ke channel kita ya, entah itu diedit secara besar-besaran atau enggak diedit itu saya kira sama saja. Mungkin kalau bedanya kalau yang diedit itu langsung ketahuan, tapi kalau yang diedit biasanya ketahuannya lama. Tapi kalau yang diedit misalkan hari ini nggak ketahuan, biasanya yang si pelaku re-upload itu biasanya seneng, biasanya nggak kelihatan, maksudnya lolos dari konten re-upload seperti itu, konten yang digunakan. Nah, tapi biasanya inilah lama-lama ketahuan teman-teman ya, lama-lama ketahuan. Nah, setelah ketahuan ya, terus sama si pemilik video nanti diklaim, setelah itu lapor ke YouTube. Nah setelah itu video teman-teman kemungkinan besar akan kena strike teman-teman ya. Jadi video re-upload ini selain nantinya terkena konten yang digunakan ulang atau konten berulang, ini juga berbahaya sekali bagi channel teman-teman sendiri, karena pada dasarnya kalau teman-teman nantinya ketahuan bahwasanya itu re-upload ya, itu nanti teman-teman pasti kena strike, dan kalau sudah kena strike 3 kali channel teman-teman akan dihapus teman-teman. Jadi di-ban permanen sama si YouTube. Jadi sudah hilang. Jadi channel teman-teman itu sudah hilang. Jadi benar-benar hindari benar ya konten re-upload ini, karena pelanggaran berat ya. Jadi saya sarankan memang harus jauhilah konten re-upload. Lebih baik teman-teman membuat konten original, meskipun ya katakanlah kalau awal-awal jelek tidak apa-apa, tapi lama-lama juga pasti akan bagus sendiri teman-teman ya. Yang selanjutnya yang kelima adalah video reaction minim narasi atau minim komentar teman-teman. Jadi di video reaction ini kenapa tidak boleh? Karena ada sesuatu atau cara bikinnya yang mungkin kurang benar. Jadi seperti ini teman-teman ya, banyak sekali yang membuat jenis konten ini menjadi konten reaction banyak sekali. Jadi kalau channel-channel besar seperti Mas Andre Zuhen, Mas Rizal Muk ya, itu teman-teman lihat kontennya seperti apa, cara bikinnya seperti apa ya. Ini kalau teman-teman minat dengan konten-konten reaction, teman-teman lihat di channel-channel besar yang sudah monetisasi, bahkan sudah memiliki penghasilan yang banyak dan memiliki subscriber yang banyak. Nah itu cara bikinnya teman-teman ya. Jadi mereka ini ngambil video dari orang lain cuma potong-potongan saja ya, cuma beberapa detik. Nah nanti setelah dilihat kemudian di close teman-teman. Setelah di close, dikomentari sesuai isi video tersebut. Nah itu komentarnya ya terserah teman-teman. Kalau yang lucu-lucu ya silakan, ekspresinya ya sesuai yang itu teman-teman. Jadi nyambung seperti itu. Jadi yang mendominasi gerakan atau ngomong itu kita sendiri teman-teman, bukan dari video orang lain itu. Nah kalau yang tidak bisa dimonetisasi teman-teman, jadi seperti ini, ambil video orang lalu ditempel di video kita. Nah itu kita cuma diem. Nah jadi di sini aku jelaskan reaction tanpa narasi. Diem, gak ngomong, cuma nampilin gaya wajah saja ya, gestur-gestur yang mungkin gembira, mungkin sedih, atau mungkin marah seperti itu. Jadi cuma menampilkan gestur tubuh saja. Itu tidak bisa dimonetisasi karena kena konten berulang teman-teman. Jadi kalau ingin teman-teman lolos monetisasi nantinya, kalau bikin video reaction, teman-teman harus mendominasi di dalam video teman-teman tersebut. Nggak boleh video orang lain itu mendominasi di channel kita, enggak boleh. Jadi video orang lain itu
sedikit saja, cuma beberapa detik saja, dan selebihnya ya kita teman-teman, namanya kan channel kita ya kita yang yang ngomong seperti itu, jadi yang mereaksi itu kita ya. Yang selanjutnya yang keenam adalah kumpulan lagu ya, konten kumpulan lagu atau musik. Jadi teman-teman mungkin sudah banyak sekali yang tahu ya, kumpulan-kumpulan lagu yang banyak banget, mungkin 10 sampai 20 lagu itu dijadikan menjadi satu album dan cuma dikasih background mungkin artisnya saja ya teman-teman. Terus nanti diambilkan audio atau musik-musik dari musik-musik dari lagu-lagu yang viral yang terkenal. Itu tidak bisa karena kena copyright teman-teman ya. Jadi konten-konten yang berbau musik yang seperti itu namanya album kompilasi ya, itu tidak bisa karena jelas melanggar aturan, yaitu namanya copyright teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman ingin berkarir di dunia musik ya, teman-teman harus kreatif ya teman-teman, dengan cara teman-teman harus memiliki lagu sendiri, menciptakan lagu sendiri. Nanti teman-teman nyiptain lagu berapa, 5 atau 10 atau lebih banyak lebih bagus ya, teman-teman terserah mau jadikan album kompilasi, mau di pop satu persatu, terserah teman-teman. Jadi kalau itu ya saya jamin 100% lolos monetisasi karena itu karya teman-teman sendiri dan itu adalah konten yang original banget teman-teman. Tapi kalau yang album kompilasi terus dia banyak lagu itu tidak bisa dimonetisasi teman-teman, itu pasti kena copyright. Yang selanjutnya yang ketujuh adalah konten lirik lagu ya. Konten lirik lagu ini yang teman-teman banyak yang tahu ya, lirik lagu yang sedang berjalan terus dikasih audio atau musik yang lagi-lagi viral atau musik-musik viral seperti itu. Nah, ini juga tidak bisa dimonetisasi karena juga kena konten berulang. Jadi gini teman-teman, kalau berurusan dengan musik jangankan banyak lagu, puluhan lagu, satu lagu aja kalau kita dimasukkan ke video kita pasti kena copyright teman-teman. Jadi kalau musik itu sangat rawan sekali teman-teman ya, karena saya sudah berkali-kali bahkan cover ya, itu saya kena copyright. Jadi saya belum pernah mengcover lagunya seseorang, bahkan nanti apalagi artis-artis ternama ya, band-band ternama, itu saya selalu kena copyright dan nggak pernah lolos copyright teman-teman ya. Ini sekedar pengalaman saya saja, saya share ke teman-teman semua. Jadi kalau untuk yang ini tadi, konten lirik lagu atau konten musik itu nggak bisa dimonetisasi karena kena konten copyright teman-teman ya. Jadi hati-hati sekali kalau bikin konten seperti ini. Tapi kalau yang lirik lagu yang hanya lirik berjalan itu saya pastikan tidak bisa karena jelas kena copyright sama konten berulang teman-teman. Yang selanjutnya konten yang tidak bisa dimonetisasi adalah rekaman game layar tanpa narasi teman-teman. Jadi gini, teman-teman banyak mengetahui konten-konten game mungkin yang sudah besar ya, tapi itu ada caranya teman-teman. Kalau teman-teman mau main aman, teman-teman silahkan bermain game dengan menampilkan wajah ya. Itu yang paling aman teman-teman ya, itu pasti lolos monetisasi. Terus yang kedua ini ya saya kira juga aman juga, tapi yang paling aman adalah yang pertama yang menampilkan wajah. Yang kedua adalah menampilkan suara saja. Jadi teman-teman bermain game ya, bermain game tapi teman-teman ada ekspresi suaranya teman-teman. Itu kemungkinan juga masih bisa dimonetisasi. Nah, yang tidak bisa dimonetisasi itu ketika teman-teman bermain game hanya direkam saja, terus hasil bermain gamenya tanpa ada suara, tanpa ada wajah kita, itu kita langsung upload di channel kita. Nah, itu kemungkinan besar tidak bisa dimonet ya, alias ditolak monetisasi karena itu kena konten berulang teman-teman. Oke teman-teman, yang selanjutnya ada video looping ya. Jadi video looping ini tidak bisa dimonetisasi teman-teman. Video looping ini adalah video berulang ya dalam satu durasi. Misalkan contohnya ya, suara 1 jam hujan. Jadi suara hujan itu dibolak-balik selama durasi panjang sampai 1 jam. Terus ada suara petir, terus ada suara air yang gemericik gitu ya. Itu nggak bisa dimonetisasi. Ini namanya video looping teman-teman ya. Video looping ini adalah video yang berdurasi pendek tapi dijadikan
disambung-sambung menjadi video yang berdurasi panjang. Jadi konten jenis seperti ini ya, ini tergolong konten berulang teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya tentang video looping. Mungkin nggak tahu namanya, tapi namanya video looping teman-teman. Jadi suara ayat kebericik yang diulang-ulang sampai berdurasi panjang itu namanya video looping. Jadi video yang diulang-ulang dalam satu durasi itu namanya video looping teman-teman. Terus yang terakhir yang ke-10, video yang menampilkan kekerasan teman-teman, entah itu kekerasan anak, hewan, dan lain-lain. Juga teman-teman misalkan merekam video atau kejadian misalkan kecelakaan ya kecelakaan lalu lintas ya, entah itu motor atau mobil, itu bahaya banget ya buat channel teman-teman karena langsung kena pesan dari YouTube teman-teman. Aku pun pernah upload ya, tapi ini video tentang hewan kurban. Jadi ketika proses kurban itu aku rekam mulai dari sapi itu ditali ya, dirobohkan, terus proses penyembelian ya, terus habis itu proses pemotongan daging. Itu aku upload, itu aku kena pesan teman-teman. Jadi aku langsung kena pesan dari YouTube yang intinya itu enggak boleh. Jadi seperti ini pesannya ya. Tim kami meninjau konten Anda dan sayangnya menurut kami konten tersebut melanggar kebijakan kami tentang konten kekerasan atau vulgar teman-teman. Kami telah menghapus konten berikut dari YouTube. Jadi ketika saya upload itu enggak lama langsung dihapus sama YouTube, dan itu memang enggak boleh ya teman-teman. Jadi itu tergolong konten yang menampilkan kekerasan teman-teman. Jadi teman-teman harus hati-hati ya, kekerasan itu bisa apa saja ya, termasuk adegan kecelakaan itu juga kekerasan teman-teman. Jadi jangan upload hal-hal yang seperti itu. Oke teman-teman semua, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi referensi bagi teman-teman semua yang baru membangun channel YouTube. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.